sekarang ini kan di masa pandemi ini secara ekonomi orang akan semakin sulit begitu. Pendapatan juga jauh berkurang. Otomatis kemungkinan untuk kemudian terjadinya serangan pajar, money politik dan lain sebagainya itu akan semakin tinggi. Untuk bagaimana kemudian mempengaruhi calon pemilih ini memilih kepada yang bayar gitu kan. Nah, itu bagaimana kemudian apakah sudah ada skema yang lebih ketat lagi dari Bawaslu tentang money politik? Ya, setelah memang tugasnya kami itu di sana dan kita sudah merancang strategi-strategi itu. Bagaimana kemudian informasi-informasi berkaitan dengan adanya serangan pajar, serangan subuh, serangan duha atau dan sebagainya. Ini sudah kita susun bersama dengan pengawas kami di bawah untuk itu. Tetapi tentunya tidak serta-merta kemudian itu bisa dilaksanakan dengan mulus tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan tidak hanya pada hari pelaksanaannya atau hari hanya, tetapi di setiap tahapan-tahapan pemilu yang sudah dirancang oleh KPU dalam PKPU-nya itu selalu ada pelibatan masyarakat. Misalnya kemudian di tahapan daftar pemilih. Bagi daftar pemilih masyarakat kita yang belum terdaftar dalam daftar pemilih itu harus mereka berperan serta aktif untuk menyampaikan, oh saya belum masuk di dalam daftar pemilih dan sebagainya. Di saat kampanye juga itu kita meminta ada keterlibatan masyarakat untuk bisa menyampaikan misalnya, oh ternyata ada orang belusukan malam hari. Itu kita dapatkan karena kuantitas kami ini kan, kami di kabupaten itu hanya 3 orang. Di kecamatan juga hanya 3 orang. Di desa hanya 1 orang. Bagaimana dengan jumlah yang sedikit itu kemudian Bawaslu bisa memastikan tidak adanya serangan pajar dan lain sebagainya? Ya itu makanya keterlibatan masyarakat di dalam berperan serta di pemilu kada 2020 ini sangat-sangat kami butuhkan dan itu sangat penting sekali. Sehingga kemudian ini kan pesta kita semua, sehingga kemudian semua kita itu wajib terlibat dan itu bisa kemudian siapapun menjadi orang yang mau melaporkan dan sebagainya. Nah sekarang ini kan banyak masyarakat kita ini kan yang acuh tak acuh berkaitan dengan pemilu kada. Siapa saja yang menjadi pemimpin ya kami tetap seperti ini. Nah mindset itu yang kita ingin rubah dengan melakukan sosialisasi, tetapi memang pada posisi pandemi sekarang ini semua anggaran sosialisasi ini kan kita alihkan ke APD kan, sehingga ya KPU mungkin kami juga tidak terlalu flur untuk melakukan sosialisasi itu karena memang ini kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi ini menjadi kewajiban di undang-undang bahwa masyarakat atau seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki prasyarat menjadi pemilih itu harus berkontribusi terhadap mungkin adanya dilihat ada money politik dan lain sebagainya itu ya. Kenapa? Kalau berbicara money politik ini kan jelas di sana di aturan perundang-undangannya kan itu berapa sanksinya dan sebagainya itu. Nah ini yang kemudian kami berharap sekali bahwa masyarakat itu berani kemudian dia melaporkan kepada penyelenggara baik kami di desa atau kemudian di kecamatan atau langsung ke kabupaten, karena setiap laporan itu masyarakat itu tidak serta-merta kemudian mempublis ini ada temuan ada money politik, ini ada dugaan pelanggaran ini. Mereka harus datang di sana untuk mengisi formulir-formulir yang sudah sudah ada di dalam prosedur pelaporan itu untuk kemudian mereka isi. Memenuhi syarat formil dan material baru kemudian kita tidak lanjuti seperti itu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, bagaimana kemudian dari KPU maupun Bawaslu memastikan pilkada ini bukan menjadi gerbong untuk penyaluran COVID? Dan apa yang kemudian menjadi harapan KPU ke depan, pesan kepada masyarakat maupun Bawaslu dan KPU, pesannya seperti apa? Oke. Kalau dari kami, bagaimana cara kita harus disiplin. Itu pertama. Tidak hanya kami di penyelenggara, tapi masyarakat harus disiplin terhadap protokol COVID tentunya ya. Itu banyak sih saya kira masyarakat juga tahu. Nah, disiplin dulu. Mana-mana sudah berkaca dari negara manapun itu dia disiplin. Korea Selatan itu dia berhasil melaksanakan pemilunya karena dia disiplin terhadap protokol COVID.
Makanya dia jadi rujukan sekarang di dunia manapun yang termasuk kita. Nah, kalau kita disiplin, oke lah, saya kira kita bisa sukses kok menyelesaikan pilkada. Terus kemudian pesan kami dari penyelenggara untuk masyarakat. Pertama, kita harus optimis, ya, optimis bahwa di musim pandemi ini kita harus punya optimisme bahwa kita bisa mensukseskan pilkada 2020 ini. Karena kita mencetak sejarah. Jarang-jarang kita menjadi penyelenggara, menjadi pemilih di musim pandemi. Mungkin 100 tahun lagi ya kalau ketemu. Itu saja kalau dari kami. Oke. Dari Bawaslu? Ya, ini kalau kami ya di Bawaslu ini tentunya kemudian pasangan calon ini berperan aktif ya. Sangat penting mereka itu bisa memperlihatkan kepada para konstituennya berkaitan dengan disiplin protokol COVID ini. Mereka lah yang mengajarkan kepada konstituennya, jaga diri, jangan membuat kerumunan. Ayo kalau mau kampanye kita ikuti aturan. Itu sederhananya di sana. Kalau kemudian kita tidak mau kemudian ada klaster pemilu kada itu, mereka lah yang kemudian menjadi bagian di depan untuk kemudian menjadi orang yang akan memutus rantai itu. Nah, berkaitan dengan apakah kemudian orang-orang yang datang ini dia reaktif ini harusnya dengan sadar sendirinya mereka. Kalau sudah merasa hasil rapid misalnya, atau dia sudah di swab misalnya, dia reaktif hasil rapidnya, ya sudah istirahat saja. Jangan kemudian memainkan egonya turun ke lapangan sehingga berdampak kepada konstituennya. Sehingga pikiran kami di Bawaslu itu, oke, kita sudah punya regulasi berkaitan dengan itu, maka dijalankan oleh orang-orang ini, oleh para paslon ini. Kalau sudah dia merasa kurang sehat, misal ada reaktif dan sebagainya, udah istirahat saja, isolasi diri saja. Nah, suruh tim suksesnya yang lain. Atau kemudian kami memang selalu berharap kemudian kepada paslon itu memang pertama mematuhi protokol itu, supaya jangan sampai kemudian saya selalu wanti-wanti ada klaster pemilu kada. Apalagi kemudian sekarang ini kita sudah banyak mendapatkan berita bahwa ada yang penyelenggara yang positif, terus kemudian ada penyelenggara yang meninggal karena positif juga. Nah, kami ya pada posisi itu selalu menghimbau, selalu melakukan pencegahan. Makanya di setiap kampanye-kampanye yang mereka lakukan, Pak, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 5 ini, sebelum mereka kampanye kita sudah lakukan pencegahan dengan koordinasi, datang ke rumah tim suksesnya untuk besok itu seperti ini, sehingga kemudian pada pelaksanaannya itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang muncul. Oke, baik, terima kasih Pak Juraidin dari KPU dan Pak Adi Purmanto dari Bawaslu. Pastinya kita berharap jangan kemudian gara-gara pilkada corona semakin melanda, dan juga masyarakat bisa tentunya menjaga diri dari corona ini dengan melaksanakan protokol COVID. Oke, terima kasih. Selamat sore.